Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Setiana, NPM 20030111018. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang yang pertama, yaitu materi tentang idgham. Idgham dibagi menjadi 3, yaitu idgham mutamasilain, mutajasinain, dan mutaqariban. Yang pertama yaitu idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain apabila dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya bertemu, dan huruf pertamanya yaitu sukun. Contohnya waqaddahulu. Di situ ada dal bertemu dengan dal. Yang kedua yaitu ada idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain apabila ada dua huruf yang sama makhrajnya tapi sifatnya bertemu dan huruf yang pertamanya adalah sukun. Akan tetapi kaidah tersebut tidak berlaku pada semua huruf. Contohnya yaitu wadat to'ifat. Yang ketiga yaitu ada idgham mutaqariban, yaitu apabila dua huruf yang berdekatan makhrajnya dan berbeda sifatnya, dan huruf yang pertamanya yaitu sukun. Contohnya yaitu waqul rabbi a'udzubika. Yang kedua yaitu ada materi qalqalah. Qalqalah sendiri yaitu berarti pantulan atau memantul. Dalam bahasa istilah yaitu memantulkan bunyi huruf sukun karena waqaf, atau berarti pantulan suara dari salah satu huruf qalqalah. Terdapat ada 5, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Bacaan qalqalah terjadi jika salah satu huruf qalqalah berharokat sukun, dan cara membacanya itu dengan cara dipantulkan huruf qalqalah tersebut. Hukum qalqalah ada 2, yaitu ada qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Kalau qalqalah sugro terjadi jika salah satu dari 5 huruf qalqalah berharokat sukun dan bertempat di tengah kata, dan cara membaca bacaan qalqalah sugro yaitu dipantulkan tetapi secara ringan atau tipis. Contohnya itu innama butsa, innama butsa. Yang kedua yaitu ada qalqalah kubro, yaitu bacaan qalqalah kubro terjadi jika salah satu dari 5 huruf qalqalah berharokat sukun pada akhir kata dan dibaca mati atau sukun. Cara membacanya yaitu seperti dipantulkan tetapi berat atau tebal, yaitu contohnya seperti lam yalid walam yulad. Yang ketiga yaitu materi tentang hukum ro. Hukum ro dibagi menjadi 2, yaitu ya rotafkim dan rotarki. Rotafkim yang artinya dibaca tebal. Rotafkim yang berarti tebal apabila memenuhi syarat. Yang pertama jika huruf ro berharokat fathah atau fathain. Contohnya itu robbukum. Yang kedua jika ro berharokat dhammah atau dhammatain. Contohnya itu rujikuna. Yang ketiga ada jika ro berharokat sukun jatuh sesudah huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contohnya yaitu wa ajsala. Dan rotarki atau tipis. Rotarki atau muraqabah ialah ro yang dibaca tipis di dalam ilmu tajwid. Ro dibaca tipis jika memenuhi syarat, yaitu yang pertama jika ro berharokat kasrah, yaitu contohnya korimun. Yang kedua yaitu jika ro berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat kasrah asli tapi sesudah ro sukun bukan huruf istilah, yaitu fir'aun. Yang ketiga yaitu jika ro diwakafkan dan huruf sebelumnya berharokat kasrah. Contohnya yaitu wala nasiru. Dan materi yang terakhir yaitu tentang tanda wakaf. Tanda wakaf dibagi menjadi beberapa jenis. Ada wakaf taman, wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qomi. Wakaf taman adalah wakaf sempurna, yaitu wakaf yang dibaca secara sempurna tanpa memotong di tengah-tengah bacaan. Yang kedua ada wakaf kafi, yaitu disebut juga sebagai wakaf yang
kalimat selanjutnya. Yang keempat ada wakaf qobi, mewakafkan kalimat secara tidak sempurna atau memotong kalimat yang tidak memiliki hubungan arti. Macam-macam tanda wakaf yang terdapat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu wakaf lazim, mim atau tanda wakaf mim. Tanda baca mim artinya harus berhenti. Wakaf lazim juga disebut wakaf takwid. Yang kedua adalah wakaf la washal, itulah tanda wakaf la washal, la artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda wakaf la pada tengah ayat maka tidak diperbolehkan untuk berhenti. Yang ketiga ada tanda wakaf waslu ula, yaitu shot, artinya shot ya diutamakan untuk melanjutkan. Jika tidak menemukan tanda wakaf waslu ula maka kita diperbolehkan untuk berhenti atau melanjutkan. Yang keempat ada wakaf mu'anqah atau muraqabah, tanda wakaf yang seperti titik 3 di atas, berhenti di salah satu tanda wakaf ini selalu muncul sebanyak 2 kali dan kita harus berhenti di salah satu tanda wakaf tersebut. Dia contohnya seperti titik 3 segitiga. Yang kelima ada tanda wakaf zaid, yaitu jim, boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Yang keenam ada wakfu aula, yaitu qaf dan la. Di sini diutamakan untuk berhenti. Qaf dan la diutamakan untuk berhenti. Yang ketujuh ada tanda wakaf saktah, yaitu sin. Di sini berhenti sejenak untuk mengambil nafas. Dan yang ke-8 ada tanda wakaf mutlak, yaitu to. Di sini harus berhenti. Dan yang 9 ada wakaf murakhas, yaitu shot. Di sini juga berarti tidak berhenti. Dan yang ke-10 ada wakaf qobi, yaitu qaf, artinya diutamakan untuk melanjutkan. Yang ke-11 ada wakaf mujawaj, yaitu jim, diutamakan untuk melanjutkan. Yang ke-12 ada wakaf kazolik, yaitu ka. Di sini wakafnya sama dengan wakaf sebelumnya, yaitu diutamakan untuk melanjutkan. Kalau wakaf mustaqab yaitu qaf ya fa, yaitu diutamakan untuk berhenti. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan.